Pemirsa, Indonesia turut mengambil bagian dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla dengan tujuan utama mengirim bantuan untuk rakyat Palestina. Namun misi ini mendapatkan rintangan dari blokade Zionis Israel. Kita akan simak bagaimana perjalanan jurnalis Metro TV Andre Septian yang sempat tergabung dalam tim Global Sumut Flotilla sebelum akhirnya kembali ke Indonesia. Perjuangan warga dunia untuk menembus blokade ilegal Zionis Israel kembali dilanjutkan. Suara kata-kata Free Palestine ini menggema di masing-masing kapal. Flare dinyalakan sebagaimana semangat untuk menembus blokade Zionis Israel, menyalurkan bantuan-bantuan kemanusiaan bagi warga Gaza, dan tentunya inilah bukti kemanusiaan yang terus ditegakkan oleh seluruh warga di dunia demi memerdekakan bangsa Palestina. Pemirsa Metro TV, misi Global Sumut Flotilla terus dilanjutkan di Marmaris, Turki. Dan salah satu kegiatan hari ini yang kami lakukan adalah membungkus bahan-bahan ataupun bantuan kemanusiaan yang nantinya akan dibawa. Misi kali ini bisa menembus blokade ilegal Zionis Israel dan juga menyalurkan bantuan bagi rakyat Gaza dan juga membuka mata dunia. Dari Marmaris, Turki, Andre Septian, Metro TV. Dengan harapan delegasi Indonesia bersama 500 lebih aktivis lainnya yang akan berangkat ke Gaza dengan menggunakan 59 kapal, ini benar-benar bisa sampai ke pantai Gaza dan juga menyalurkan bantuan bagi mereka. Tentunya ini juga membuka mata dunia bagaimana kondisi di Palestina yang masih menghadapi genosida sekalipun dalam gencatan senjata. Pemirsa Metro TV, akhirnya para kapten kapal mengarahkan navigasi mereka menuju ke pantai Gaza. Itu artinya armada Global Sumut Flotilla yang merupakan armada sipil kemanusiaan terbesar ini resmi berlayar menuju Gaza pada 14 Mei 2026 dari Pelabuhan Albatros, Marmaris, Turki. Dan pemirsa, untuk mengetahui seperti apa pengalaman dari jurnalis Metro TV Andre Septian dalam mengikuti Global Sumut Flotilla, sudah bergabung bersama kami ya Marcel di studio 1 Metro TV. Sudah ada jurnalis Metro TV Andre Septian di sini. Andre, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sangat baik sekali. Tapi sayang memang ada teman-teman kita yang berjuang dan diculik oleh tentara Zionis Israel. Iya, berapa lama Septian ikut perjalanan Global Sumut Flotilla kemarin? Untuk teman-teman Indonesia yang bergabung dalam Global Peace Convoy Indonesia, kita berangkat dari Soekarno-Hatta itu ke Marcel dan juga Kak Gema tanggal 28 April 2026. Dan saya akhirnya pulang sampai di Indonesia itu tanggal 16 Mei. Artinya kurang lebih sekitar 2 minggu perjalanan saya meliput dan juga melihat langsung bagaimana perjuangan para aktivis dunia, termasuk tentunya partisipan dari Indonesia bergerak bersama untuk mendobrak blokade Zionis Israel tentunya dan juga menyalurkan bantuan. Dan ini sangat penting bagi Indonesia karena kita akhirnya bisa berhasil mengirimkan partisipan untuk berlayar. Oke, jadi awal mulanya Septian akhirnya mau ya untuk mengikuti peliputan Global Sumut Flotilla itu seperti apa sih awal mula penawarannya? Dan bagaimana keteguhan hatinya nih akhirnya mau ikut ke sana? Iya, kalau dari kantor itu dihubungin sekitar 1 minggu sebelumnya ya. Jadi Septian, kamu akan berangkat ke Turki mengikuti Global Sumut Flotilla. Sebelumnya memang Metro TV sudah 2 tahun terakhir memang sangat intens untuk menyuarakan kemerdekaan Palestina dengan sebelumnya ada pengiriman Tante Desi Fitriani di Freedom Flotilla Coalition, kemudian tahun 2025 ada Mas Iqbal dan juga Mas Yahdin yang bergabung dalam Global Sumut Flotilla yang pertama dan akhirnya saya terpilih untuk menjadi perwakilan Metro TV menyiarkan, menyuarakan bagaimana hingga hari ini genosida masih berlangsung di Palestina. Dan lewat Global Sumut Flotilla ini akhirnya keteguhan hati saya untuk mengikuti misi ini juga sangat menggebu-gebu meskipun memang tidak sampai bisa berlayar, tapi saya menjadi bagian besar dalam misi ini melihat bagaimana persiapan dari pelatihan sampai akhirnya para aktivis ini bisa berlayar. Nah, Sumut Flotilla ini juga kalau ditarik ke artinya, sumut itu berarti keteguhan, kegigihan, dan dalam konteks Palestina ini merupakan
bagaimana perjuangan perlawanan masyarakat Palestina atas pendudukan dan juga pengusiran terhadap rakyat Palestina sejak 1948. Ya, tapi walaupun tidak sampai berlayar begitu ya, tentu gak sia-sia begitu ya perjuangan Septian ke sana, karena tiap hari bisa memberikan informasi di beragam program di Metro TV ya, bagaimana tantangannya itu sangat nyata di lapangan ya yang dihadapi teman-teman aktivis. Mungkin boleh cerita juga Septian, sebetulnya tantangan yang terbesar yang seringkali mungkin menimbulkan ketakutan juga buat teman-teman aktivis di sana untuk mendobrak blokade dari Zionis Israel itu apa aja tantangannya? Kalau dari segi tantangan utama yang dihadapi oleh armada Global Smooth Flotilla melalui jalur laut, tentunya adalah intersepsi yang dilakukan oleh tentara Zionis Israel atau IOF, bahasa dari Global Smooth Flotilla. Kita tahu perjalanan Global Smooth Flotilla itu sangat panjang, sudah dari tahun 2007 sejak Israel memblokade laut untuk bantuan kemanusiaan bagi rakyat Gaza. Nah, dalam perjalanan hingga tahun 2026, Israel itu tidak henti untuk mencegat misi bantuan kemanusiaan. Bukan hanya di tahun ini, tapi di tahun 2025, kemudian yang paling besar adalah insiden Mavi Marmara ketika 9 nyawa harus melayang ditembak oleh tentara Zionis Israel di atas kapal Mavi Marmara. Nah, tentunya pencegatan ini sudah memang dipersiapkan dalam hal kesiapan mental bagi para aktivis yang akan berlayar. Tapi tentunya dengan adanya pencegatan, penculikan atau pemenjaraan sekalipun, ini tidak menyurutkan niat dari para aktivis. Yang saya lihat dan saya rasakan, dari seluruh aktivis yang bergabung dalam misi Global Smooth Flotilla ini ada lebih dari 500 orang termasuk di Indonesia, justru sangat membangkitkan semangat mereka bagaimana bisa sampai ke Gaza. Dan ini penderitaan ataupun pencegatan yang dialami oleh aktivis Global Smooth Flotilla tentunya sangat tidak sebanding jika melihat penderitaan yang masih dirasakan oleh rakyat Palestina. Terlebih kemarin, baru beberapa hari yang lalu, Israel masih membom Gaza. Dan rakyat Gaza ada yang harus meninggal, dibom apartemennya, masih digenosida meskipun gencatan senjata. Oke, nah Septian, kita kan juga dapat informasi ya bahwa ada 5 WNI yang dikabarkan diculik, bahkan ada teman-teman jurnalis juga yang diculik. Nah, untuk saat ini Septian, respons teman-teman yang ikut Global Smooth Flotilla yang masih bisa berkomunikasi sampai saat ini, apa respon mereka ketika mengetahui informasi ini? Ya, tentunya kita sangat sedih. Yang pertama, Israel kembali mencegat armada Global Smooth Flotilla, tapi yang sejauh kita berkomunikasi dengan satu orang teman saya yang ikut juga pulang, kemudian dengan steering komite yang memang hari ini masih terus memantau bagaimana nasib dari para WNI yang ditangkap. Ini tentunya yang pertama kita sedih, tapi di satu sisi lain ini menjadi pembuktian terutama dari rakyat Indonesia akhirnya berpartisipasi aktif di dalam misi Global Smooth Flotilla, ikut langsung di dalam misi ini. Dan tentunya sesuai dengan undang-undang kita ya, kemerdekaan di atas dunia harus ditegakkan, juga penjajahan harus dihapuskan sesuai dengan undang-undang kita, maka ini menjadi semangat tersendiri bagi teman-teman dari Indonesia. Sedih, iya, karena takut kalau mereka terjadi kenapa-kenapa, karena secara hubungan diplomatik kita tidak punya hubungan dengan Israel, maka ketika nantinya mereka dibawa ke Israel di Asdod, maka ini menjadi pertanyaan lanjutan, bagaimana cara pemerintah Indonesia untuk bisa mengeluarkan teman-teman kita. Sebelumnya juga di tanggal 30 April memang tidak sampai dibawa ke Asdod untuk para aktivis yang sudah dicegat di perairan Yunani sebelumnya. Mereka hanya dibawa ke atas kapal lalu dibebaskan. Tapi ketika ini sudah mendekati perairan Israel atau Yellow Zone atau Red Zone, maka akan besar kemungkinan menurut saya dibawa ke Asdod. Tapi kita lihat lagi bagaimana respon dari steering committee kita, kemudian organizer GSF, dan juga tentunya pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri atau pemangku kebijakan lainnya untuk bisa berusaha membebaskan para WNI kita. Tapi alhamdulillah sampai sore ini saya memantau ada 4 orang WNI kita dari aktivis kemanusiaan perwakilan Indonesia GPCI masih berlayar, Marcel dan juga Gemma, di kapal Kasar Sadabat dan juga kapal Zefiro. Nah, ada total 10 kapal yang masih berlayar hingga hari ini, 2 kapal diisi oleh 4 orang Indonesia. Inilah yang menjadi perjuangan dari rakyat Palestina dan juga tentunya
aktivis GSF, setidaknya bisa satu kapal sampai ke Palestina itu maka menjadi akan sejarah baru, apalagi kalau itu bisa sampai di sana adalah orang Indonesia yang menaiki kapal-kapal tersebut. Ya, ya kita juga ingin tahu ya sebetulnya soal kapal-kapal ini kan memang membawa bantuan begitu ya, tidak seperti yang mungkin dibangun narasinya bahwa ingin menyerang dan sebagainya. Kita akan bahas lebih lanjut, Septian dan juga pemirsa, tetaplah bersama kami, usai jeda Newsline akan kembali untuk Anda. Pemirsa, Anda kembali di Newsline. Pasukan Israel kembali mencegat kapal bantuan menuju Gaza yang merupakan bagian dari armada global Sumut Flotilla. Menurut Israel, pencegatan ini dilakukan untuk menegakkan blokade laut di wilayah Gaza. Pemirsa, rekaman video memperlihatkan pasukan Israel mengancam para aktivis yang berada di atas kapal sebelum melakukan penahanan. Armada Global Sumut menyebut sedikitnya 31 kapal telah dicegat dalam operasi pada Senin malam. Ratusan aktivis dari puluhan negara diketahui ikut dalam misi kemanusiaan tersebut. Sebelumnya lebih dari 50 kapal berangkat dari Turki Selatan menuju Gaza untuk menantang blokade laut Israel. Ya, pemirsa, kami akan kembali berbincang bersama dengan jurnalis Metro TV Andre Septian yang sudah berada di studio bersama dengan kami. Septian, kalau kita melihat saat ini tentu sedang menunggu ya bagaimana upaya dari pemerintah dan juga stakeholder terkait soal keselamatan dari para WNI yang kemudian dicegat begitu oleh Israel. Tapi kalau kita bicara soal prosedur seseorang aktivis ataupun jurnalis itu bisa ikut dalam pelayaran ke sana, itu seperti apa prosedurnya dan apakah protokol untuk keamanan masing-masing ini juga sudah dilatih, sudah diberikan bagaimana protokolnya? Iya, untuk hal tersebut Marcel memang dimulai dari pendaftaran terlebih dahulu. Bagi setiap orang yang ikut dalam misi ini harus melakukan pendaftaran dan dicek bagaimana profilnya sampai akhirnya mereka diberikan akses untuk mengikuti Global Sumut Flotilla. Nah, kemudian mereka akan mendapati pelatihan terlebih dahulu seperti yang saya liput di Marmaris Turki. Setiap partisipan yang baru tentunya, apalagi mereka harus mengikuti pelatihan awal mulai dari bagaimana kesiapan mental, dicek psikologis mereka, kemudian pelatihan kekompakan. Dalam hal ini karena mereka akan bergabung dalam satu kapal, isinya itu 10 orang, maka kekompakan sangat penting apalagi ketika mereka sampai dicegat oleh tentara Zionis Israel. Nah, pelatihan prosedur keamanan, Marcel dan juga Gemma dan pemirsa, dilakukan di dalam pelatihan tersebut. Dilihat apakah skemanya seperti yang sudah ada sebelumnya. Yang jelas adalah harus mengangkat tangan ketika tentara Zionis Israel itu menaiki kapal masing-masing. Tidak boleh melakukan gerakan yang mencurigakan apapun. Karena jika kita seperti merogoh kantung, kemudian atau mengambil sesuatu, itu akan menjadi sebuah pembenaran bagi tentara Zionis Israel untuk melakukan penembakan. Kalau kita lihat di video-video sebelumnya, sudah ada yang tentara Zionis Israel itu ketika mereka menaiki kapal, mereka langsung menodongkan senjata, langsung menyuruh mereka untuk berlutut dan mengangkat tangan di atas kepala atau di depan. Hal ini untuk melihatkan bahwa kita tidak melakukan kekerasan ataupun melawan. Karena penting sekali untuk ditegaskan dalam hal ini, misi Global Sumut Flotilla adalah misi non-kekerasan, yang ada hanyalah bantuan kemanusiaan yang dibawa oleh seluruh aktivis. Nah, misi non-kekerasan ini harus ditegakkan sebenarnya oleh seluruh negara manapun atau terutama dalam hal ini adalah Israel, tidak boleh melakukan penyergapan. Tetapi yang terjadi hingga hari ini, Israel terus melakukan pencegatan di laut internasional, di perairan internasional, yang seharusnya ini tidak boleh ada sampai penculikan, kemudian dilindungi oleh undang-undang internasional dan juga hukum Jenewa dan sebagainya. Sehingga memang untuk aktivis yang berlayar hingga ke Gaza melalui perairan internasional harus dilindungi secara penuh seharusnya. Tapi memang kita tahu Zionis Israel lagi-lagi kembali melanggar hukum internasional, impunitas yang mereka miliki, ini yang sangat kita sayangkan. Iya, dan kemudian kan juga sudah ada video antisipasi ya, Septian, untuk merekam ketika memang sudah ditangkap.
video tersebut diupload dan juga disebarkan begitu ya. Nah, waktu Septian kemarin naik ke kapal itu seperti apa prosedurnya dan apakah Septian sudah sempat membuat video seperti itu kemarin? Kalau untuk membuat video SOS atau yang sudah ditayangkan seperti teman-teman yang diculik, memang kita tidak sempat membuat karena tidak mendapatkan slot kapal tadi. Tapi video SOS tersebut memang menjadi satu protokol keselamatan ketika kita sesaat sebelum berlayar. Karena kita tahu potensi yang besar bisa saja diterima oleh para aktivis untuk diintersepsi, maka video SOS menjadi protokol keselamatan yang harus disebarluaskan ke masing-masing pemerintahan dari aktivis tersebut agar bisa diselamatkan nantinya. Karena kita tahu kemarin juga 2 steering komite utama seperti Tiago dan juga Saif ini dipenjara selama 10 hari. Nah, yang kita takutkan terutama dari teman-teman WNI kita ini juga ikut dipenjara di Asdod. Maka prosedural pembuatan video SOS itu menjadi sangat penting untuk disebarluaskan dan diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia. Dan tentunya juga meminta dukungan penuh dari rakyat Indonesia melihat bagaimana perjuangan teman-teman yang ikut di dalam misi ini untuk membawa bantuan kemanusiaan ke Gaza. Nah, berbicara mengenai bantuan kemanusiaan, tidak seperti apa yang dinarasikan oleh Zionis Israel, bahwa tidak ada bantuan yang dibawa ke Gaza. Justru saya melihat setiap kapal ini semuanya dimasukkan bantuan-bantuan kemanusiaan, mulai dari air bersih, air mineral, kemudian makanan berprotein tinggi seperti tuna, kemudian zaitun dan sebagainya, susu formula bayi, popok bayi, sampai vitamin. Nah, ada juga kapal yang memang dikhususkan bagi para dokter, namanya adalah Koalisi Dokter Setu Gaza. Semua ada sekitar 20-an dokter di dalam kapal tersebut yang mereka membawa bantuan-bantuan medis, obat-obatan, kemudian vitamin, atau peralatan untuk melakukan pembedahan, karena yang kita tahu juga teman-teman bahwa hingga hari ini masih terjadi genosida di sana, sehingga rakyat Gaza sangat membutuhkan bantuan medis maupun bantuan-bantuan kemanusiaan yang dibawa oleh teman-teman aktivis Global Summit Flotilla. Ya, Septian, tentunya ini juga secara profesional ya menjadi pengalaman yang berharga untuk seorang jurnalis dan secara jiwa kemanusiaan pasti sangat menggugah begitu ya. Jadi dari Septian ada pesan apa untuk masyarakat Indonesia khususnya mengingatkan kembali perjuangan masyarakat Palestina? Untuk masyarakat Indonesia, kita tahu hingga hari ini masyarakat Gaza, masyarakat tepi barat dan Palestina secara keseluruhan masih menghadapi bayang-bayang genosida, dibom setiap hari, dikirimkan misil ke wilayah mereka. Maka kita sebagai warga negara Indonesia, masyarakat muslim terbesar di dunia, sepatutnya mendukung penuh kemerdekaan rakyat Palestina, memperjuangkan dari segi apapun, baik itu yang mengikuti misi Global Summit Flotilla, yang menyuarakan lewat sosial media, ataupun perjuangan dari darat. Nah, semua itu harus kita lakukan, ikut suarakan, dan bantu pemerintah Indonesia terus mendukung kemerdekaan rakyat Palestina dimanapun dan juga kapanpun. Karena sangat sedih rasanya melihat Israel terus membombardir Palestina, melukai, membunuh teman-teman seperjuangan kita, teman-teman muslim kita yang ada di Palestina. Sekali lagi, semoga dukungan dari pemerintah tetap penuh, tidak hanya untuk pembebasan warga negara Indonesia yang saat ini tertangkap, tapi juga terus menyuarakan kemerdekaan Palestina. Baik, terima kasih Septian dan selamat kembali juga ke tanah air. Semoga pesan yang tadi disampaikan juga tentunya bisa terus dilakukan ya oleh masyarakat Indonesia. Terima kasih Septian sudah hadir di Studio 1 Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.